Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Di video kali ini, Ibu akan mencoba mengenalkan mikroskop. Mikroskop adalah suatu alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung dengan kasat mata. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Berikut ini adalah bagian-bagian mikroskop. Bagian mikroskop dibagi menjadi bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik terdiri atas lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Lensa okuler merupakan lensa yang melakukan kontak langsung dengan mata kita yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Sedangkan lensa objektif adalah lensa yang posisinya di dekat objek untuk memperbesar bayangan objek tersebut. Lensa objektif bisa diatur besar kecilnya. Yang mengaturnya disebut dengan revolver. Nah, selanjutnya diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang akan masuk ke lensa objektif. Jadi, banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mikroskop akan diatur oleh lensa objektif. Cermin berfungsi untuk menyalurkan cahaya yang masuk melewati diafragma. Nah, cermin terdiri dari dua jenis, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Nah, selanjutnya bagian mekanik mikroskop terdiri dari tabung mikroskop, meja preparat, penjepit, lengan mikroskop, mikrometer, makrometer, kondensor, skrup, dan kaki mikroskop. Tabung mikroskop berfungsi untuk mengatur lensa okuler dengan lensa objektif supaya bisa melihat objek dengan jelas. Nah, kalau meja preparat fungsinya untuk meletakkan objek yang akan diamati. Kemudian objek tersebut bisa dijepit dengan penjepit objek supaya tidak bergeser selama kita mengamati. Nah, kemudian lengan berfungsi untuk sebagai pegangan ketika kita membawa atau memindahkan mikroskop. Bagian selanjutnya bernama mikrometer yang dikenal juga dengan sebutan pemutar halus. Mikrometer berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop secara lambat. Nah, bentuk mikrometer lebih kecil dibandingkan dengan makrometer. Lalu apa bedanya mikrometer dengan makrometer? Nah, kalau makrometer fungsinya untuk menggerakkan tabung mikroskop secara cepat. Ukurannya lebih besar daripada mikrometer. Bagian selanjutnya bernama kondensor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Kemudian bagian skrup itu fungsinya untuk mengatur sudut dari mikroskop. Nah, yang terakhir adalah bagian kaki mikroskop yang berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop supaya tidak jatuh. Berikut ini langkah-langkah menggunakan mikroskop. Yang pertama, ambil mikroskop dari kotak penyimpanan. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop dan letakkan mikroskop di tempat yang datar. Yang kedua,
putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu cross dengan lensa okuler. Yang ketiga, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat seperti yang terlihat pada gambar. Yang keempat, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Atur agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat, kemudian jepit dengan penjepit objek atau klip. Yang kelima, atur fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Setelah itu, lanjut dengan memutar pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Yang keenam, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, ganti lensa objektif dengan ukuran dari ukuran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver. Yang ketujuh, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Nah, itu tadi bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya dan cara menggunakan mikroskop. Oke, sekarang kalian hafal bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya, kemudian silakan buat dalam bentuk video. Setelah selesai merekam, silakan kirim rekaman video kalian ke WA ataupun Classroom. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran daring kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.